Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswandi Akbar. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar dan pendekatan pembelajaran. Langsung saja, teori belajar pertama yaitu teori belajar Brunner yang dikemukakan oleh Jerome Brunner. Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar yang baik dan kreatif yaitu jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan dan kesimpulan tertentu. Dari pendapat tersebut, Brunner mengemukakan 3 tahapan belajar, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahapan pertama yaitu tahapan enaktif, yaitu tahapan awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru di mana dalam setiap pelajaran diperoleh sejumlah informasi yang berfungsi sebagai penambahan pengetahuan yang lama. Kedua yaitu tahapan ikonik, yaitu tahapan memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk yang baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain, yaitu informasi harus dianalisis dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan dalam hal yang lebih luas. Tahapan ketiga yaitu tahapan simbolik, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua itu benar atau tidak. Kedua yaitu teori belajar Ausubel, dikemukakan oleh David Ausubel. Ausubel mengklasifikasikan teorinya ke dalam 2 dimensi, yaitu pertama, berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Kedua, dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang dimilikinya, yaitu berupa fakta-fakta atau konsep-konsep. Proses interaktif antara materi yang baru dipelajari dengan struktur kognitif inilah menjadi inti teori belajar Ausubel. Teori belajar ketiga yaitu teori belajar Gagne, dikemukakan oleh Robert Gagne. Menurut Gagne, cara berpikir seseorang tergantung pada keterampilan yang telah seseorang punyai dan keterampilan serta hierarki yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas. Selanjutnya, Gagne berpendapat bahwa dalam proses belajar terdapat 2 fenomena, yaitu 1. Keterampilan intelektual yang meningkat sejalan dengan meningkatnya umur serta latihan yang diperoleh individu. Kedua, belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah secara lebih efisien. Teori belajar keempat adalah teori belajar Piaget yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu beraktivitas dengan lingkungannya, dengan lingkungan sosial, dan lingkungan fisiknya. Perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Teori belajar kelima yaitu teori Vygotsky, menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa perkembangan kognitif individu di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial secara aktif. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Pertama itu adalah pendekatan contextual learning atau CTL. Pendekatan CTL ini membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat.
di mana tujuan dari pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Ketiga adalah pendekatan inquiry, merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang terakhir adalah pendekatan proses, merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Itulah tadi teori belajar dan pendekatan pembelajaran. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.